Oke, hari ini kita lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3. Sekarang ini kita mulai masuk ke dalam fase penutupan developing. Jadi rencananya itu aku hanya akan memperbaiki fitur-fitur yang sudah ada dan nggak akan bikin fitur baru lagi. Oke, jadi hari ini aku mau sedikit ngerubah konsep penyimpanan data multi lokasi user. Jadi sebelumnya itu, kalau pilih terapkan ke semua user, maka semua user dengan posisi yang sama akan langsung tersimpan satu persatu di database. Contohnya itu seperti ini. Masalahnya itu kalau nanti ada user baru dengan posisi yang sama, admin harus masukin lagi user tersebut secara manual. Dan itu jelas makan waktu banget. Karena itu aku ubah lagi logiknya. Sekarang kalau pilih terapkan ke semua user, maka yang disimpan cuma satu data saja. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi nanti sistem akan membaca semua user dengan posisi tertentu yang boleh melakukan absensi multi lokasi. Dengan cara ini, kalau ada user baru dengan posisi yang sama, fiturnya langsung otomatis aktif. Nggak perlu setting ulang lagi. Setelah itu aku lanjut ke bagian view tambah user. Sebelumnya, filter multi lokasi masih berdasarkan posisi tertentu secara langsung. Sekarang aku rubah supaya membaca dari data yang tadi disimpan. Jadi sistemnya itu sekarang jauh lebih fleksibel. Dan karena hari ini masih ada waktu, aku lanjut ngerjain fitur lain lagi. Di dashboard itu kan ada notifikasi izin dan cuti seperti ini. Nah, masalahnya kalau super admin menutup akses menu izin dan cuti untuk role admin, notifikasi di dashboard tadi itu masih tetap muncul. Berarti filternya belum sinkron. Akhirnya aku tambahkan filter baru biar hak akses di dashboard menyesuaikan pengaturan dari super admin. Di hari kedua-dua ini aku mau agak santai sedikit karena revisi dari klienku itu sebenarnya sudah hampir selesai. Jadi hari ini aku fokusnya lebih ke nyempurnain fitur-fitur sebelumnya aja. Pertama aku balik lagi ke menu libur nasional. Kemarin kan aku sudah bikin fitur buat menambahkan banyak hari libur sekaligus. Jadi kalau ada libur panjang seperti libur lebaran dan lainnya, admin nggak perlu input satu persatu lagi. Tapi ternyata ada satu hal yang kelewat. Untuk hapus data liburnya itu admin masih harus delete satu-satu. Akhirnya aku tambahkan checklist seperti ini, sehingga admin bisa hapus banyak data sekaligus, biar lebih cepat dan juga praktis. Setelah itu aku lanjut ke menu rekap karyawan. Dan di sini aku baru sadar nih, kemarin aku lupa menerapkan format tabel baru ke dalam ekspor Excel. Jadi tampilannya itu belum sinkron. Karena itu hari ini aku fokus lagi di bagian ekspor Excel-nya. Dan jujur aja, bikin desain tabel di Excel itu lumayan makan waktu banget. Karena semuanya harus diatur satu persatu lewat codingan. Mulai dari posisi tabel, ukuran, sampai format datanya. Untuk hari ini hasilnya baru sampai seperti ini. Memang belum sempurna, tapi besok rencananya bakal aku lanjut lagi. Memasuki hari ke-23, padahal kemarin itu kan niatnya aku mau mulai santai ngoding. Karena proyek absensi karyawan V4 ini sebenarnya sudah hampir selesai. Ternyata hari ini malah pusing lagi seharian. Jadi sekarang aku lagi fokus di bagian ekspor Excel rekap karyawan. Dan di sini aku nemu bug yang cukup bikin bingung. Jadi kalau ada user yang tidak melakukan absensi sama sekali di bulan tersebut, harusnya statusnya itu muncul sebagai alpha. Tapi yang terjadi malah kosong semua. Nggak ada data yang muncul sama sekali. Di situ aku mulai bingung. Kenapa logiknya nggak kebaca? Kenapa data usernya malah kosong? Akhirnya aku habiskan berjam-jam buat debugging satu persatu. Mulai dari cek data user, alur controller, sampai hasil query-nya. Dan jujur, ini salah satu bagian paling lelah saat ngoding. Karena bug-nya itu nggak langsung kelihatan. Tapi anehnya ketika aku berhasil menemukan sumber masalahnya, rasanya itu puas banget. Nah, itu yang sebenarnya aku suka dari ngoding. Rasa puas setelah berhasil nemuin dan memperbaiki masalahnya. Dan akhirnya sekarang tampilan ekspor Excel-nya sudah aman. Di hari ke-24 ini, aku masih lanjut nyempurnain fitur-fitur yang sebelumnya sudah dibuat. Salah satunya di bagian absensi. Jadi sebelumnya itu sistem ini sebenarnya belum menyimpan data latitude dan longitude user saat melakukan absensi. Artinya lokasi absensinya masih belum terlalu transparan. Karena yang tersimpan cuma nama lokasi kerjanya saja. Akhirnya hari ini aku mulai memperbaiki bagian itu. Pertama, aku tambahkan 2 kolom baru di database untuk menyimpan titik koordinasi presensi. Setelah itu aku sesuaikan controllernya. Jadi saat user absen masuk maupun absen pulang, latitude dan longitude-nya langsung ikut tersimpan. Setelah semuanya selesai, aku coba tes absensi. Dan langsung aku cek ke dalam database. Untuk mastiin apakah titik koordinatnya benar-benar tersimpan atau belum. Dan hasilnya, oke, sip, sudah aman. Koordinatnya itu berhasil tersimpan dengan benar. Setelah itu aku lanjut ke menu laporan absensi user. Karena sebelumnya di sana yang tampil cuma nama lokasi presensi doang. Sekarang aku rubah lagi, jadi titik lokasinya itu juga langsung tampil di dalam map. Jadi posisi user saat melakukan absensi terlihat dengan jelas dan transparan. Masuk di hari ke-25, hari ini aku lanjut lagi ke halaman absensi user tanpa login. Dan entah kenapa ketika halaman ini dibuka di HP, UI-nya itu malah mengecil seperti ini.
Awalnya aku kira CSS-nya yang rusak, tapi setelah aku cek lagi satu persatu ternyata ada penulisan HTML yang salah. Dan cuma gara-gara itu seluruh tampilannya jadi berantakan di mobile. Setelah aku perbaiki, akhirnya sekarang tampilannya itu sudah lebih rapi. Lalu aku lanjut lagi ke bagian absensinya. Di sini kan ada status loading saat model presensinya masih dimuat. Nah, masalahnya itu aku lupa bikin logic agar tombol absensinya tidak bisa ditekan selama model masih loading. Jadi user tetap bisa klik tombolnya walaupun sistem belum siap. Akhirnya aku sesuaikan JavaScript-nya. Sekarang kalau model masih loading, tombol presensinya itu akan berubah jadi icon loading seperti ini. Jadi user bisa tahu kalau halamannya itu masih dalam proses. Setelah itu aku masuk ke form password untuk akses halaman absensi tanpa login. Dan di sini aku sadar satu hal lagi. Passwordnya ternyata masih ditulis langsung di dalam codingan. Karena dulu fitur ini cuma buat uji coba doang sih. Tapi sekarang aku pindahkan passwordnya itu ke dalam database. Jadi nanti admin bisa rubah password tersebut langsung dari menu pengaturan web. Dan sistemnya jadi jauh lebih fleksibel. Hari ini aku coba ganti suasana ngoding dulu. Karena proyeknya sudah hampir selesai, jadinya aku pilih kerja di warkop seperti ini. Dan tak kenapa kalau ngoding di warkop itu aku biasanya bisa lebih fokus dibandingkan di rumah. Oke, lanjut ke websitenya. Kemarin kan aku sudah selesai bikin form untuk mengatur password universal. Tapi jujur kemarin aku nggak sempat tes terlalu jauh. Karena formnya itu aku copy langsung dari fitur sebelumnya yang memang sudah jalan. Aku pikir sih kayaknya bakalan aman. Ternyata hari ini ketika aku coba ganti passwordnya malah nggak terjadi apa-apa. Dan setelah aku cek lagi malah muncul validasi kalau form tidak boleh kosong dari tab lain. Di situ aku baru sadar, masalahnya ternyata karena controller untuk ketiga tab itu masih disatukan. Jadi validasinya itu saling bentrok. Akhirnya aku pisahkan function dari masing-masing tab di controllernya. Dan setelah diperbaiki, error tadi langsung hilang. Setelah itu aku lanjut memperketat validasi passwordnya. Jadi sekarang input password itu minimal harus 6 karakter. Dikombinasikan dengan huruf dan angka dan maksimal 20 karakter. Oke, hari ini jadi update terakhir untuk pengembangan website absensi karyawan V4. Setidaknya untuk bagian pengembangan fitur dan perbaikan bug. Kalau nanti masih ada request tambahan dari klien atau revisi baru lagi, kemungkinan bakal aku lanjutkan di versi berikutnya, yaitu website absensi karyawan V5. Dan sebagai penutup untuk V4 ini, hari ini aku cuma mau ngerapiin beberapa bagian kecil di projectnya. Salah satunya itu aku mau mengganti kata absensi menjadi presensi. Karena menurutku kata presensi itu lebih cocok dan lebih enak dipakai di sistem ini. Tapi tentu aja, aku nggak langsung ubah semuanya. Yang aku ganti itu cuma kata-kata yang memang tampil di UI dan bisa langsung dilihat oleh user. Sedangkan yang ada di database, komentar codingan, atau bagian internal lain aku biarkan dulu. Karena kalau semuanya dipaksa diganti, bakal makan waktu yang sangat panjang. Bahkan untuk bagian UI-nya ini aja, aku tetap harus cek satu persatu supaya nggak ada yang kelewat. Dan jujur, di tahap akhir kayak gini, hal kecil justru butuh fokus yang lebih besar. Karena salah sedikit aja bisa bikin bagian lain ikut error. Tapi setidaknya untuk versi 4 ini, fitur-fitur utamanya sudah selesai dikembangkan. Dan akhirnya proyek panjang ini sampai juga di titik akhir. Di hari selanjutnya, aku mulai bersihin data-data dummy dan data-data kotor yang ada di dalam website. Karena proyeknya itu sudah hampir selesai dan sebentar lagi siap di launching ke klien. Selain bersihin data dummy, aku juga balikin logo websitenya jadi seperti ini. Tapi ini cuma untuk data gambar aja ya, bukan berarti aku punya CV atau perusahaan bernama Revel Official. Setelah itu, aku tambahkan satu data user dummy lagi. Tujuannya itu supaya nanti klien baru bisa langsung testing fitur absensinya tanpa harus bikin akun dari awal. Jadi lebih praktis buat testing. Dan ya, kurang lebih segitu aja persiapan website untuk hari ini. Sisanya aku sengaja nggak terlalu banyak ngoding. Hari ini aku lebih banyak habisin waktu buat nonton podcast di YouTube. Karena jujur, aku memang sengaja kasih sedikit reward buat diri sendiri juga. Setelah cukup lama fokus ngerjain project ini terus-menerus. Memasuki hari ke-29, hari ini aku nggak terlalu banyak ngoding lagi juga. Karena sekarang aku mau mulai bikin video tutorial untuk review fitur-fitur terbaru di website absensi karyawan V4. Dan seperti biasa, video tutorialnya itu nanti akan aku upload ke channel YouTube pribadiku. Biar klien bisa lebih gampang lihat update fitur-fitur barunya. Untuk video tutorial kali ini aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah video khusus penjelasan update untuk role admin, mulai dari fitur-fitur baru, perubahan sistem, sampai revisi yang sudah diperbaiki. Kemudian untuk video kedua fokus ke role user, sekalian penjelasan fitur absensi tanpa login yang beberapa hari terakhir aku kerjain. Dan yang ketiga itu adalah video khusus untuk role super admin. Karena di versi V4 ini cukup banyak perubahan pengaturan yang cuma bisa diakses di super admin. Jadi biar penjelasannya itu lebih rapi, aku pisahkan semuanya per role seperti ini. Di tahap kayak gini rasanya agak lega juga. Karena setelah berhari-hari fokus debugging dan revisi, akhirnya sekarang masuk ke tahap dokumentasi dan preview fitur.
Dan akhirnya, ini jadi hari terakhir aku ngerjain project website absensi karyawan V4. Dan maksudku itu benar-benar terakhir ya, bukan cuma selesai ngembangin fitur, tapi memang penutupan project V4 secara keseluruhan. Walaupun begitu, aku yakin perjalanan project ini nggak bakal berhenti sampai di sini aja. Karena kedepannya pasti akan ada V5, V6, atau bahkan sampai V10. Soalnya website absensi seperti ini ternyata benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Dan semakin banyak yang pakai, otomatis pasti bakal muncul request fitur-fitur baru dari klien. Jadi pengembangannya itu kemungkinan masih akan terus berlanjut. Dan untuk hari terakhir ini, aku mau nutup projectnya dengan bikin cover produk. Walaupun sekarang ini belum bisa aku jual secara publik ya, karena aku sudah punya perjanjian dengan klienku untuk tidak menjualnya secara umum dulu. Tapi jujur, ngikutin perjalanan project ini dari awal sampai sekarang rasanya lumayan puas juga. Karena banyak banget proses yang sudah dilewati, mulai dari memperbaiki bug, revisi, error, panic moment, sampai akhirnya project ini benar-benar selesai. Dan buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan website absensi karyawan V4 ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di project-project berikutnya.